kita bisa kumpul dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah kami tercinta SD Darul Quran Internasional Cipondo Tangerang, dan para rekan-rekan sejawat yang luar biasa hebat yang senantiasa mendukung kegiatan pendidikan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan nasional. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada siang hari ini berikan saya kesempatan untuk melakukan sebuah kegiatan aksi nyata dalam sebuah gerakan dari calon guru penggerak angkatan 7 Kota Tangerang, yaitu tentang budaya positif oleh saya sendiri Istiqomah SPDI MAG yang sedang melakukan sebuah perubahan diri bagi saya sendiri khususnya, dan pada kesempatan kali ini ingin melakukan pengimbasan ataupun kita berbagi dan kita saling sharing bersama pada siang hari yang berbahagia ini. Baik, insya Allah kita akan bersama-sama ya belajar, sharing dan tanya jawab dalam 60 menit ke depan insya Allah. Beri tepuk tangan untuk semuanya teman-teman, insya Allah. Baik, dari saya sendiri tentunya untuk berlangsungnya sesuai dengan yang kita inginkan ke depan ini, Allah berikan kelancaran, kemudahan. Tentunya kita sebagai umat Islam senantiasa melakukan sebuah harapan atau doa dengan membacakan Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita inginkan tercapai dengan maksimal dengan hasil yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya alhamdulillah di tengah-tengah kita ini sudah hadir kepala sekolah dari sekolah kita semuanya, SD Darul Quran Internasional Cipondo Tangerang. Kami mohon kesediaannya untuk kepala sekolah untuk memberikan sambutan ataupun pengarahan untuk saya dan teman-teman semuanya, serta memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu bergerak. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Silakan kepada kepala sekolah, Ustaz Zainal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa persiapan, alhamdulillah kita langsung mulai, tapi saya merasa semangat sekali karena melalui forum yang seperti ini, melalui komunitas yang seperti ini, maka tugas kita sebagai guru insya Allah sudah sesuai, karena sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti aksi nyata dari apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Iis. Spesialnya adalah tentang aksi nyata modul 1.4. Nah teman-teman, tentu guru penggerak bukanlah kegiatan atau komunitas yang biasa-biasa saja ya. Tapi saya merasakan bahwa guru penggerak adalah pelatihan pendidikan yang sangat luar biasa, karena saya sendiri merasakan di dalamnya begitu banyak ilmu yang didapatkan dari program guru penggerak, yang mana teman kita pada kesempatan kali ini alhamdulillah sebagai calon guru penggerak Ustazah Iis. Masya Allah, semoga yang lain bisa mengikuti ya, insya Allah. Tepuk tangan buat Ustazah Iis. Baik. Nah, yang saya sampaikan tadi teman-teman,
saya biasa menyebut guru-guru di SD Darul Quran dengan teman-teman, sama seperti ke anak-anak, bahwa guru penggerak ini banyak sekali yang dapat kita ambil ilmunya, banyak sekali yang bisa kita petik pengalamannya. Bahkan pada tahun ini teman-teman juga antusias, insya Allah ya, bagian dari kontribusi kita, bagian dari kerja ikhlas kita, semoga menjadi peningkatan mutu bagi teman-teman, peningkatan mutu bagi sekolah, dan juga menjadi ladang pahala yang jariah yang selalu mengalir ya untuk teman-teman. Tahun kemarin kita sudah aktif calon guru penggerak 4 orang, termasuk diantaranya adalah Ustazah Iis dan juga Ustazah Lila, Misari, dan saya sendiri. Alhamdulillah dengan penuh semangat, insya Allah di angkatan 9 mendaftar juga sebanyak 8 guru penggerak. Saya berharap semoga teman-teman dibimbing Allah untuk mengikuti proses pendaftaran calon guru penggerak dengan kategori lulus, dan ini menjadi kontribusi bagi sekolah kita sehingga sekolah kita semakin maju, semakin bergerak dan menjadi sekolah kebanggaan kita semua. Baik, itu saja harapan pesan saya selaku Kepala Sekolah SD Darul Quran. Maju terus guru penggerak, maju terus Sekolah Darul Quran yang statusnya sebagai sekolah penggerak. Semangat selalu, kita takbir, takbir semuanya, takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama motivasi dan doa ya dari Kepala Sekolah SD Darul Quran Internasional Cipondo Tangerang yang telah disampaikan oleh Mr. Zainal Arifin Eskom. Baik, selanjutnya adalah ice breaking. Siapa yang mau ice breaking angkat tangan? Saya. Iya, aduh seru nih, semangat. Oke, sekarang sebelum kita mulai ke inti, kita ada ice breaking dulu supaya mungkin teman-teman nih sudah sehari ini dari pagi sampai siang tadi mengajar kan, pasti kan sudah cukup lelah ya. Sekarang kita refresh lagi, kita melakukan ice breaking supaya fresh lagi, semoga syaraf-syaraf yang kaku menjadi kendur kembali ya. Oke, baik. Aturan permainannya adalah, saya punya beberapa keyword atau kata kunci. Ada pagi, siang, apa yang pertama? Pagi. Yang kedua? Siang. Sore, malam. Nah itu ya, itu kan daily activity kita setiap hari. Kalau misalkan dikatakan pagi, tepuk 1. Bagaimana 1? Oke. Kalau misalkan pagi, siang berarti. Kalau siang tepuk 2. Kalau misalkan sore tepuk 3. Tuh 2, 3. Kalau malam bobo. Kalau malam tepuk 0. Ya, oke. Bisa? Oke, tepuk malam. Hati-hati siapa yang fokus dan tidak fokus nih. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk pagi sore. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk sore pagi. Tepuk malam. Malam, pagi, sore. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Masya Allah. Hebat, konsentrasinya tidak terbatas ya. Melesat tanpa batas ya. Baik, selanjutnya di sini tadi kita sudah melakukan pembukaan dan salam, doa dan ice breaking. Selanjutnya adalah yuk kita ke kegiatan inti. Start. Nah, kita mulai. Nah,
Di sini kita para di dalam PGP atau program guru penggerak ini kita sudah mempelajari dalam 3 bulan belakangan kemarin, terhitung dari Oktober, November, Desember itu sudah 1 modul. 1 modul, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan, dan tentunya ilmu ini kita harapkan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentang budaya positif. Budaya positif itu budaya berarti sesuatu yang sudah membudaya sehari-hari kita laksanakan. Positif, teman-teman pasti tahu, positif itu berarti hal-hal yang dikatakan baik ya, budaya positif. Nah, pada modul pertama 1.1 kita menggali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah mengusung tema belajar merdeka. Sebenarnya pendapat ataupun yang KHD ini sudah munculkan pada zaman dahulu itu sebenarnya kita sekarang lakukan di kurikulum merdeka gitu, tapi mungkin belakangan tahun kemarin itu belum terlalu tergali ya. Nah, ini di PGP ini atau program guru penggerak ini kita menggali betul tentang bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti saya punya lagunya sebenarnya tentang lagu KHD. Nanti ya insya Allah pada waktu kita nyanyi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ciptaan saya sendiri. Tepuk tangan dong. Nah, di sini siswa merupakan fokus utama ya dalam pembelajaran. Guru sebagai panutan dan menuntun siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi merdeka belajar. Keywordnya itu merdeka belajar ataupun belajar merdeka. Berpusat pada anak, bukan guru yang menginstruksi selalu, melulu menginstruksi, tapi murid yang menggali pengetahuannya. Sumber belajar utama adalah dari murid. Loh, kita guru sebagai apa? Kita sebagai apa teman-teman? Fasilitator, mediator, supervisor, ya kan, yang akan mengkontrolling juga nanti pembelajaran. Nah, jadi lebih kepada bersumber pada anak, ya. Nah, terus di sini nilai dan peran guru penggerak. Nah, sama, kembali ke filosofi pendidikan KHD. Yang pertama, nilai guru penggerak berpihak pada siswa. Jadi siswalah yang menjadi sumber belajar. Dia berhak ataupun bebas mengeluarkan pendapat, bebas bergerak, bebas belajar dengan semua multiple intelligence yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, mandiri ya. Jadi kita harus mandiri. Mandirinya apa? Nih, saya berdiri di sini adalah contoh nilai guru penggerak. Mandiri, bisa bicara sendiri, bisa melakukan sendiri, bisa mengajar, bisa melakukan hal yang terbaik untuk anak, bisa memulai mandiri, gitu, bergerak. Nah, inovatif. Nah, ini contohnya di kelas ini luar biasa, kelasnya Mr. Haris. Ini inovatif, sudah merupakan salah satu nilai dari guru penggerak. Dari kelasnya dengan berbagai desain ataupun tema yang sangat bermakna ya untuk menunjang pembelajaran di sekolah terkait tentang tema dan materi. Nah, ini inovatif. Itulah guru penggerak harus inovatif. Kemudian kolaboratif. Nah, ini kita berkumpul bersama di sini, berkolaborasi, kita saling mendukung, kita saling berkebutuhan satu dengan yang lainnya, kita saling membantu, mensupport, berkolaborasi. Nilai guru penggerak, nah seperti itu. Yang ketiga ada reflektif. Reflektif itu berarti kita bisa merefleksikan. Nanti pun teman-teman, kawan-kawan semua setelah agenda ini kita akan ada refleksi tentang
materi ataupun kegiatan kita sharing aksi nyata di siang hari ini. Nanti insya Allah saya akan memberikan sebuah link Padlet. Ada Padlet nanti diisi barangkali 1 atau 2 menit. Nanti di akhir saya minta untuk refleksi teman-teman semua. Nah, visi guru penggerak menjadikan siswa sebagai profil pelajar Pancasila. Nah itu ya, profil pelajar Pancasila merupakan nilai kebijakan universal juga yang sudah diterapkan di sekolah SD Darul Quran Internasional Ketapang. Nah, budaya positif, penerapan disiplin positif. Alhamdulillah kita di sini sudah menggerakkan anak-anak untuk berdisiplin positif. Motivasi perilaku manusia nanti kita akan bahas. Kebutuhan dasar manusia nanti apa saja kita akan bahas juga secara rinci pada slide berikutnya. Restitusi atau posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas. Nah nanti kita akan bahas juga di slide berikutnya. Nah inilah dari semua KHD, filosofi pendidikan KHD, nilai guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, segitiga restitusi, inilah goal upaya perubahan pendidikan Indonesia. Beri tepuk tangan. Aduh, ini semoga kita bisa menerapkan ini semua dengan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Bismillah. Baik, selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang juga ini tentunya sebagai nilai kebajikan universal. Di sini teman-teman sudah tentunya menerapkan atau mengimbaskan kepada anak-anak tentang nilai-nilai positif ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita pakai lagu ya? Oke. Nyanyi. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus banget suaranya, Masya Allah. Selanjutnya disiplin. Nah, ini disiplin yaitu teratur, tata tertib, kepatuhan kepada peraturan. Nanti sebagaimana tadi di rundown yang sudah disajikan di awal, nanti ada tanya jawab ya teman-teman. Boleh nanti kita sharing bersama, belajar bersama dalam sesi tanya jawab di akhir. Oke. Disiplin positif. Ketika ada anak yang tidak disiplin, nah ini di hidden nih. Apa tuh? Coba tebak. Diberi hukuman. Nah, disiplin positif itu tanda silang. Kalau diberi hukuman itu tidak diperkenankan untuk diberikan hukuman. Nah, tapi kita insya Allah sudah menerapkan modul ini ya, sudah menerapkan ilmu ini bahwa kita tidak memberikan hukuman kepada anak didik kita ya. Sepakat ya teman-teman ya? Sepakat, setuju? Setuju. Kalau kita bilang sepakat, nanti teman-teman jawabnya setuju. Kalau setuju? Sepakat. Iya, sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Iya, tepuk tangan untuk semuanya dong, Masya Allah. Jadi disiplin positif itu anak-anak yang tidak disiplin tidak diberikan hukuman, ya. Tapi apa? Nah, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Orang yang disiplin pasti akan melakukan kebajikan ya. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nanti kita akan bahas. Nah ini dia, contoh nilai kebajikan. Ada 3 macam yang sudah diterapkan oleh lembaga pendidikan Indonesia. Ya, kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila di beberapa tahun belakangan ini di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar, SMP, SMA. Ini kita sudah menggaungkan, menerapkan dan mencita-citakan sebuah profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan. Nah, ini ada juga PYP ya, Primary Years Program.
Nah, itu sama, ini pun terkait tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, sama. Ini pun adalah nilai-nilai kebajikan universal. Inilah yang kita pelajari pada modul yang ada pada PGP atau program guru penggerak. Ini sama, profil pelajar Pancasila, PYP, dan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup semua sama-sama merupakan contoh daripada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, kalau ini sama, ini pun mengusung kepada tema inquiry ya, semuanya sama tentang tema inquiry gitu ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, melakukan disiplin positif biasanya dengan melakukan apa? Misalkan dengan membuat keyakinan kelas. Membuat disiplin positif, kemudian membuat keyakinan kelas, setelah itu muncul adanya motivasi untuk melakukan. Nah, nanti kita akan lihat juga bagaimana prosedur ataupun langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Ya, Dian Nigosen, yaitu yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada simbol baik dan simbol negatif dan positif mungkin ya. Yang pertama, untuk menghindar 3 motivasi perilaku manusia, ini yang terjadi pada manusia secara umum. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia, khususnya kita sebagai guru nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Bisa juga ke anak, ya. Anak itu pada dasarnya ingin tidak mendapat penghargaan. Nanti kalau misalkan datangnya tepat waktu, Mister berikan permen, Mister berikan bintang ya. Ya, itu penghargaan. Nanti kalau misalkan teman-teman, ini contoh yang hukuman yang pertama. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini ada yang melihat jawaban temannya ketika daily test begitu ya, nanti Miss akan pulangnya diakhirkan saja deh gitu ya. Nah, itu hukuman. Jadi hukuman penghargaan. Misalkan kalau kita disebutnya itu reward dan punishment. Kira-kira menurut teman-teman reward dan punishment ini bagaimana sih? Menurut kita it's okay ya, gitu. Tapi ternyata teman-teman, misalkan kita melakukan itu adalah ilusi. Itu adalah sebuah ilusi. Itu hanya keinginan kita. Nah, yang oke yang mana nih? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini yang senyum tuh ya, berarti menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percaya. Artinya ketika seseorang anak melakukan sebuah pelanggaran ataupun kekhilafan ataupun lupa peraturan, maka apa sih yang kita lakukan? Nah, biasanya kita kan reward dan punishment ya. Nah, ternyata saya pun baru mendalami di LMS teman-teman. Itu hanyalah sebuah ilusi. Ilusi itu apa? Kita beranggapan ketika si anak itu kita punishment, pengurangan nilai, oh dia akan berubah. Ternyata itu ilusi kita. Itu bukan berubah ternyata. Malah nanti merasa di jiwanya itu mungkin terasa kecewa ataupun bagaimana. Nanti kita akan bahas pada selanjutnya. Dan ternyata teman-teman ketika kita melakukan sebuah kolaborasi di ruang diskusi, rata-rata teman-teman pun melakukan hal yang sama gitu kan. Artinya ketika ada siswa yang melanggar, kita melakukan reward dan punishment. Tapi ternyata di modul ini itu ilusi doang gitu kan, itu hanya sebuah ilusi. Nah, dari motivasi yang dimiliki manusia, kita harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dalam dirinya.
seorang anak, misalkan si A, dia juga manusia, dia memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Artinya apa? Ketika seorang anak kita berikan punishment, berarti dia belum merdeka belajar, masih tertekan, gitu loh, masih tertekan. Artinya kita belum menerapkan merdeka belajar. Karena apa? Karena dia belum mendapati kebutuhan dalam hidupnya itu terpenuhi. Dia masih terasa takut atau masih merasa nggak enak ataupun takut pengurangan poin dan lain-lain begitu. Nah, ini pada dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kesenangan. Tentunya kita sebagai guru berharap anak-anak kita mendapatkan 5 dasar kebutuhan ini. Ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, power ya. Power itu artinya apa? Dia bisa berpendapat begitu, punya kesempatan untuk berpendapat dan bebas, kemudian bertahan hidup serta kebebasan. Ini intinya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, baik anak maupun guru, terkhusus lagi anak. Inilah yang dibutuhkan oleh anak didik kita: kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan, serta bertahan hidup. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidup ada hal-hal yang tidak disadari merugikan orang lain. Timbul masalah, setelah timbul masalah tidak disiplin. Nah, ini sebenarnya goal daripada tema kita pada siang hari ini tentang budaya positif. Tidak disiplin. Ketika ada anak didik kita yang tidak disiplin, itu yang disilang apa ya kira-kira teman-teman? Hukuman. Nah, hukuman tidak diperkenankan ternyata. Adakah cara lain selain hukuman? Nah, restitusi. Apakah itu restitusi? Nah, kita akan ulas bersama teman-teman. Jadi ternyata ketika ada anak didik kita yang jumlahnya sekian, tidak mungkin semuanya kita mengharapkan anak itu baik 100%. Bisa jadi dia lupa peraturan ataupun dia mungkin sedang ada masalah di rumahnya sehingga terimbas di sekolahnya itu dia tidak disiplin. Misalkan datang terlambat misalkan. Nah, kita sebagai guru apa yang kita lakukan terhadap anak tersebut? Apakah kita menghukum ia? Gitu kan? Selain hukuman tidak diperkenankan kan hukuman. Apakah ada cara lain? Maka caranya adalah restitusi. Ada yang pernah dengar sebelumnya teman-teman apa itu restitusi? Oke, kita akan ulas bersama ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi ketika ada murid yang melakukan sebuah kesalahan ataupun lupa peraturan, maka yang dilakukan bukan hukuman, tapi memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan dengan cara restitusi. Nah, restitusi ini ada langkah-langkahnya teman-teman. Mungkin sebagai intermezzo ya, saya akan menampilkan sebuah contoh restitusi. Nah, ini sebenarnya ada musiknya, tapi nggak bisa dia. Kalau musiknya dicopot, kalau slide-nya dicopot, musiknya bisa kedengeran, tapi salah satu. Hah? Udah dicoba. Nah, ini kasus 1. Si anak ini datang terlambat, sementara teman-temannya sudah berada di dalam kelas.
Nah, tetapi apakah kita sebagai seorang guru memarahi? Tentu tidak. Apa yang dilakukan? Biarkan si anak tersebut masuk dulu, nyaman di dalam kelas. Nah, setelah itu baru kita panggil untuk meng-cross check apa sih yang menyebabkan dia terlambat, gitu. Ini coba dibuka dulu ya, biar kedengeran. Pasti Guzel punya alasan kenapa Guzel terlambat masuk ke dalam kelas. Ada jam pelajaran kedua. Alasannya apa, Guzel? Saya terlambat karena tadi terlalu lama main di mainan. Terus waktu bel yang berbunyi saya baru jajan. Guzel, perbuatan Guzel tadi terlambat itu sudah memenuhi aturan kelasnya dalam kelas kita belum? Ya, jadi harus pilih salah satu nih. Kalau dicopot, maka audionya nggak terdengar. Nah, jadi disinilah tugas guru melakukan restitusi. Restitusi itu ada 3 macam langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, artinya dari kesalahan yang si murid ini lakukan, kita berusaha tidak menjudge dia melakukan bahwa dia itu sebagai seorang yang salah. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Oh iya, setiap orang punya salah kok. Dulu pun Ustazah pernah melakukan kesalahan waktu sekolah. Tapi dalam hal ini kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusinya, gitu kan? Nah, itulah. Jadi restitusi itu mencari solusi bersama-sama sebenarnya, gitu ya. Nah, contoh yang kedua ini tentang, nah ini ya, pada hari Rabu ketika turun dari tangga sekolah, siswi yang bernama Zara kelas 4 terlihat oleh guru membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini contoh-contoh pelanggaran. Tapi yang kita lakukan untuk siswa seperti ini adalah bukan hukuman, tapi restitusi. Nah, biarkan dulu dia masuk ke sekolah. Nanti ketika sudah aman, tidak ada teman-temannya, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, dan kita akan mencari kendala yang dihadapi ataupun penyebabnya apa dan solusinya apa, kayak gitu ya. Oke, nah itu kasus yang kedua. Kita kembali ke yang tadi. Nah ini ya. Nah ini restitusi. Restitusi ini bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Ya, kemudian juga menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan, fokus pada karakter, bukan pada penyalahan ataupun menyalahkan anak didik. Jadi fokus pada karakter, penguatan karakter, kemudian fokus pada solusi. Ini yang terpenting, fokus pada solusi. Jadi ketika kita melakukan restitusi, anak tidak ada merasa ketakutan. Justru mereka merasa bahwa mereka itu sedang diperhatikan, sedang dibantu untuk dicarikan solusi bersama-sama, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, pada kelompok yang benar maksudnya. Nah, nih hukuman versus restitusi. Hukuman. Nah, di sini yang pertama murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau dalam hukuman ya, jadi biasanya karena takut, karena atas dasar takut, jadi murid kita itu menyembunyikan kesalahan, diam-diam. Nah, tapi ini kepotong ya. Oke, kalau restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Tidak ada rasa takut.
Justru dia merasa ingin dipanggil, merasa ingin dibantu. Dia menganggap gurunya itu sebagai problem solvernya dia gitu loh. Kalau misalkan hukuman, rata-rata murid kita takut, ngumpet, lari. Nah, ya kan, tidak mau ditanya. Tapi kalau kita melakukan restitusi, anak-anak justru merasa terbantu. Nah, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Sementara di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, ya kan. Jadi selanjutnya itu dampak pada murid: marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau hukuman, lihat dampaknya, murid merasa pasti ya, secara manusiawi, kalau habis dihukum pasti dia merasa minder. Kalau habis dihukum, baik itu hukuman ringan, sedang, apalagi berat, pasti si anak itu akan merasa bersalah dan mereka itu punya rasa kecewa dan mengasingkan diri. Takut, ada rasa ketakutan. Nah, tapi kalau di restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat dalam memperbaiki diri. Semangat ingin memperbaiki diri ketika melakukan kesalahan. Nah, jangankan anak-anak, kita aja orang dewasa masih sering melakukan sebuah kesalahan gitu ya, apalagi anak-anak. Tapi dengan restitusi ini justru mereka bersemangat untuk memperbaiki diri. Muncul dari dirinya sendiri, kekuatan intrinstiknya dari dalam itu muncul. Kalau hukuman kan dia merasa rendah diri, kemudian kecewa, setelah itu dia ngulangin lagi, tidak terpaten di dalam dirinya gitu kan. Nah, kemudian hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Pasti siapapun yang diberikan hukuman pasti itu sangat melukai anak tersebut. Nah, kalau restitusi apa? Berupa undangan untuk mengadakan restitusi atau perubahan. Nah, ini kalau hukuman dibuat oleh guru, tapi kalau restitusi dibuat oleh murid. Artinya, kok dibuat oleh murid? Karena apa? Kita diskusi ketika problem solving, kita masuk ke dalam ruangan ataupun ke dalam ruangan kepala sekolah atau ruang guru, kita ajak bicara si anak tersebut, maka justru kita mendapatkan solusi dari si anak. Jadi bukan dibuat oleh guru. Kalau guru kan, oh kamu sudah salah, ya udah kamu berarti membersihkan kamar mandi ya. Nah, itu kan guru yang membuat. Tapi kalau restitusi, anak kira-kira sekarang apa langkah ke depannya? Guzel langkah ke depannya apa? Nabil langkah ke depannya apa setelah ada kasus seperti ini? Nah, itu tuh dia nanti membuat sendiri. Bukannya guru yang membuat, tapi dia yang mengeluarkan pendapat. Justru dari situlah muncul keinginan ataupun nilai-nilai kebajikan universal yang muncul dari dirinya sendiri secara alami. Itu tidak ada paksaan dari luar. Nah, yang terakhir, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Itu sudah pasti. Kalau hukuman itu baik ringan, sedang, ataupun berat, pasti itu adalah merendahkan dan menyalahkan. Tapi kalau restitusi justru menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi pada murid. Itu. Jadi itulah perbedaan antara hukuman dan restitusi. Semoga dari pemaparan siang hari ini kita bisa lebih menjaga lagi untuk melakukan sebuah tindakan kepada anak didik kita, dari hukuman kita rubah menjadi sebuah restitusi ya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru dalam melakukan restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di manakah posisi kita sebagai guru? Apakah kita sebagai penghukum, ataukah pembuat orang merasa bersalah, atau teman, pemantau, bahkan manajer? Nah, ini rinciannya. 5 posisi kontrol guru.
Yang pertama sebagai penghukum. Contohnya apa tuh? 5 menit. Silakan bersihkan kamar mandi sebagai konsekuensinya. Nah, berarti posisi kontrol guru di sini adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ibu, nanti ibu ditegur loh sama kepala sekolah. Berarti kan dia mengiba, ya, membuat murid merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya ada posisi sebagai teman. Nah, biasanya posisi guru seperti ini nih yang agak-agak soft gitu ya, agak-agak santai. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Misalkan dia misalkan nih Mr. Haris anaknya menuang atau mengambil buku, semuanya dikeluarkan ya. Dibaca sih, tapi tidak dimasukkan lagi ke dalam rak bukunya. Nah, kemudian posisi sebagai teman apa? Ya udah, nanti misalkan Nabil, nanti Mister aja yang beresin, udah nggak apa-apa, Nabil kerjakan yang lain. Nah, itu artinya apa? Posisi sebagai teman. Nah, selanjutnya pemantau. Pemantau artinya apa? Apa peraturannya? Apa sanksinya? Jadi seorang guru ini mengatakan kepada anak didiknya tentang peraturan. Ini loh peraturan kelasnya. Ini sanksinya nih, ada kan? Lihat. Nah itu. Jadi posisi sebagai pemantau. Semua sudah ditempel, semua sudah disajikan di dalam kelas. Guru hanya mantau aja. Lihat nih, Amir, lihat. Tuh, sudah ditempel kan? Ini peraturannya seperti ini, kamu melanggar ini. Lihat deh. Nah, poin mana yang kamu langgar? Nah, lihat Amir lihat tidak, gitu kan? Nah, itu pemantau. Pemantau artinya cuma mantau aja tapi tidak menjadikan solusi, gitu kan? Nah, yang terakhir posisi sebagai manajer. Apa yang kamu yakini? Bagaimana cara kamu memperbaikinya, Nak? Apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, gitu. Jadi manajer, apa sih manajer itu? Kalau dalam bahasa Inggris kan manajer ya apa, Miss Maida? Manajer mengatur. Jadi mengatur kondisi yang ada pada siswa. Apa yang kamu yakini sehingga kamu bisa terlambat? Kita sudah membuat keyakinan kelas loh, gitu kan? Bagaimana cara kamu memperbaikinya agar tidak terlambat lagi? Nah, itu kan memanage kemampuan si anak untuk bisa merubah dirinya gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman dari 5 posisi kontrol yang ada pada kita nih, kita semua ada nih di posisi ini, di tubuh kita, di ini kita. Mana yang paling baik kita lakukan? Posisi yang mana? Manajer, ya. Kalau manajer kita lebih kepada yang tadi ya, restitusi, lebih kepada memperbaiki kesalahan siswa dengan cara solusi ataupun menggali dari siswa gitu. Apakah posisi yang lain tidak boleh? Boleh mungkin kalau jarang-jarang, mungkin kan gitu. Tapi alangkah baiknya kita memilih posisi yang manajer. Itu sudah meliputi ataupun memperbaiki anak ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Nah, posisi kontrol yang tadi ternyata kalau di dalam modul, ya kan, 1, 2, 3, 4 ternyata tidak diharapkan, tidak diperkenankan, tidak disarankan. Maka betul tadi teman-teman berpendapat kita diharapkan untuk menjadi seorang manajer atau kita menempatkan diri kita sebagai posisi yang kelima sebagai manajer, ya. Jadi itu yang mungkin yang membangun karakter karakter siswa ya. Kalau misalkan yang lain mungkin ada efek negatifnya. Untuk yang poin 5 itu diharapkan kita untuk mengaplikasikan posisi kita sebagai manajer. Tadi ya, apa yang kamu yakini? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Setelah ini, nah apa yang sebaiknya yang kamu lakukan? Gitu. Ternyata ini ya yang sudah dipelajari dari
modul 1 sampai modul 1.1 sampai 1.4, ternyata di modul akhir ini kita diharapkan sebagai guru yaitu melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer. 1, 2, 3, dan 4 di-keep saja dan tidak perlu kita lakukan. Nah, hampir terakhir segitiga restitusi. Ya, sedikit lagi teman-teman, insya Allah. Ini pun sepertinya tidak semua materi yang ada di LMS. Tapi sedikit banyak ini mewakili materi-materi yang ada di LMS dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Segitiga restitusi. Nah, ini yang tadi videonya kita sajikan, yaitu menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Siswa melakukan kesalahan, ya, membuat keyakinan kelas, kemudian di situ ada segitiga restitusi. Posisi kontrol guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Bukan berarti kita tidak melakukan yang tadi ya, posisi yang penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi teman, bisa, nggak apa-apa kita lakukan itu, tapi yang paling baik adalah sebagai manajer. Sesekali mungkin tidak apa-apa ketika urgen ya. Nah, ini keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas ya. Nah, biasanya mungkin yang sering kita dengar adalah peraturan kelas. Teman-teman sering dengarnya peraturan kelas apa keyakinan kelas? Peraturan kelas. Nah, banyak tuh di beranda-beranda, kemudian di artikel, kemudian di mana lagi ya. Nah, itu banyak tuh materi yang menjelaskan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, kita akan sampaikan bersama-sama. Saya pun baru tahu pas belajar modul ini. Nah, itu ya teman-teman, ternyata luar biasa apa yang disampaikan oleh tadi kepala sekolah kita, bahwa di modul 1 selama 3 bulan ini kita menggali sebuah ilmu pendidikan, banyak hal yang belum kita tahu ternyata. Gitu kan. Nanti kita nggak tahu nih, mulai lagi modul 2 sampai modul 3 mungkin akan banyak sekali ilmu-ilmu baru yang mungkin kita akan bisa aplikasi ke anak-anak didik kita. Nah, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang tadi ya, pernyataan universal, profil pelajar Pancasila, PYP gitu kan. Nah, itu nilai kebajikan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Baik itu melalui flip chart, ataupun post-it, ataupun papan tulis. Nah, itu semuanya berkontribusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu sifatnya up to date berarti ya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan para murid. Ya, tadi disampaikan di papan tulis, flip chart, poster, dan lain-lain. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Kalimat negatif, jangan berlari di depan koridor ya nak ya. Nah, itu kalimat negatif. Maka kita rubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor ya. Berjalan, silakan berjalan, kayak gitu kan. Beda, sangat beda dengan kalimat yang di satunya ya, yang sebelahnya ya, jangan berlari. Nah, itu sudah negatif. Tapi kita rubah, sebenarnya maknanya sama, tapi kita hanya merubah konsep kalimat positifnya saja.
Berjalan ya sayang ya, berjalan di kelas atau di koridor. Nah, prosedur yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Menjadi ya, nilai kebajikan universal. Nah ini, mungkin dilewatin dulu ya. Nah ini, menurut Gosen, keyakinan adalah keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dari dalam diri anak. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, tapi daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah itu bedanya ya, keyakinan dengan peraturan. Nah ini contohnya nih, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ada lagi contoh yang lain, selalu bersikap positif. Nah itu contoh keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas, coba contoh 1, Miss Maisa. Misalkan yang ini ya, yang kita tahu ya, peraturan kelas. Ini kita bisa rubah ke keyakinan. Keyakinan. Biasanya apa coba Mr. Amir? Satu peraturan keras. Jangan berisik. Contoh ya, kalau contoh sah-sah aja ya. Apa tadi? Kontrol suara lah ya. Kontrol suara. Miss Lila, nanti kita akan rubah. Kan kita kan biasanya kan peraturan kelas yang sering kita dengar gitu ya. Bagaimana kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas? Menjaga tidak berlarian, menjaga kebersihan. 3 cukup ya. Menjaga kebersihan. Nah, maka dari peraturan kelas ini bagaimana kita rubah menjadi keyakinan kelas? Kita kembali ke slide sebelumnya ya. Mana tadi? Mana tadi? Nah ini. Contoh nilai kebajikan. Nah, itu. Jadi peraturan kelas itu dirubah menjadi suatu nilai kebajikan universal. Coba dari sini kontrol suara lebih kemana? Pendengar yang aktif bisa menghargai orang lain misalkan gitu ya. Atau apalagi? Empati kepada orang lain misalkan. Banyak ya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini lebih kepada bermuara kepada kebajikan nilai kebajikan universal. Kebajikan universal. Nah, nilai-nilai inilah yang akan tertanam pada diri si anak tersebut. Gitu. Mana tadi slide-nya? Ini udah di akhir-akhir kok, udah sebentar lagi nih. 41 slide. Nah tadi. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Kan biasanya gini, tidak berlari-lari di dalam kelas, misalkan gitu kan. Berarti apa? Setiap anggota kelas perlu merasa tenang, misalkan gitu loh. Jadi kalimat tidak berlari-lari kita rubah, setiap anggota kelas perlu untuk belajar dengan tenang, gitu. Jadi kita rubah, kalau peraturan kan lebih dominan ke situ arahnya. Gitu. Jadi kalau keyakinan itu, teman-teman kalau mencatat boleh contoh-contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas.
setiap anggota kelas perlu saling menghargai, ya kan? Kayak tadi tuh, tidak misalkan menjaga perasaan orang lain, misalkan itu panjang banget ya. Nah udah, berarti kita rubah tuh kepada nilai kebajikan universal. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, kayak gitu. Perlu merasa aman, kayak gitu ya. Nah ini juga sebagai contoh juga keyakinan kelas, selalu bersikap positif, kayak gitu. Senantiasa menjadi diri terbaik, menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen pada setiap tugas, senantiasa membantu. Tuh, jadi lebih kepada nilai-nilai kebajikan universal. Let's go, tanya jawab. Kita belajar bersama. Dari teman-teman semua, sekarang kita bergantian. Yuk kita belajar bersama. Let's go, kita tanya jawab. Barangkali ada masukan dari teman-teman ataupun pendapat, kita curahkan di sini nih di sesi tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum kita refleksi ya. Ada yang mau bertanya kira-kira? Satu penanya deh. Ayo. Boleh, misalkan kendala ketika menghadapi sebuah masalah ataupun kendala di dalam kelas seperti apa gitu kan. Silahkan. Berarti semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Masya Allah. Nah, baik. Jika ada nggak kira-kira Miss Yaya, Miss Is? Miss cukup. Oke, waktu sudah berapa menit? Sudah Hilya? Oke, baik. Berarti lanjut ya. Oke, baik. Kita akan melakukan refleksi. Saya punya Padlet. Teman-teman bawa HP kan ya? Kita refleksi. Saya akan kirimkan di masing-masing refleksi dari kegiatan kita pada siang hari ini. Tentunya setiap kegiatan ada rasa yang kita rasakan. Ada feeling yang kita rasakan. Maka setiap kegiatan apapun kita perlu melakukan refleksi. Jangankan di kegiatan sekolah, di rumah aja misalkan dengan anak kita ya, anak kita pulang sekolah, kita tanya, tadi di sekolah belajar apa? Nah itu refleksi teman-teman. Jadi kita menanyakan kembali apa yang sudah dirasakan anak didik kita atau apa yang dirasakan oleh kita. Itu refleksi. Jadi saya butuh refleksi dari teman-teman sebagai masukan, sebagai sebuah motivasi. Selama kurang lebih 60 menit tadi kita bersama-sama, apa yang teman-teman rasakan gitu ya. Saya akan kirimkan, bisa langsung diisi karena mohon bantuannya untuk penuntasan tugas ini. Saya kirim Japri ya. Hah? Primary ya? Iya. Biar gampang ya, Mister ya. Teman-teman nanti boleh diisi, itu hanya satu pertanyaan saja. Dan mana ya? Satu menit insya Allah bisa dilakukan. Nah, itu saya sudah kirimkan untuk refleksi kita pada siang hari ini berupa Padlet. Ada tanda panah di tengah-tengah. Teman-teman bisa melihat tanda panah, ada? Belum terbuka. Nah, ada tanda panah, Mister boleh lihat sebentar? Tok tok tok. Nah, ini begini munculnya di gadget teman-teman. Masih loading ya? Nah, ini yang sudah terbuka. Di situ ada pertanyaan, bagaimana pendapat Miss atau Mister tentang materi budaya positif yang tadi sudah kita sama-sama lakukan. Nah, ini ada tanda plus di tengah. Set. Nah, harus sama yang pawangnya kayaknya. Tanda plusnya boleh diklik satu kali. Teman-teman ada subjek di situ. Subjek tulis nama pribadi. Siapa namanya? Subjek. Tulis namanya.
Nah, subjek di atas, kemudian tulis refleksi di bawahnya apa. 1, 2, 3 kata boleh. Dari sebuah kegiatan ini, kita perlu mengadakan sebuah refleksi untuk penyegaran dan untuk perbaikan ke depannya. Sudah? Namanya itu dong. Nanti kan ini dilampirkan sebagai aksi nyata. Gitu. Tidak ada kendala teman-teman? Oke, terakhir ya. Satu pertanyaan dan jawaban teman-teman sangat berharga untuk kami semua. Tepuk tangan untuk semuanya dong. Masya Allah. Nggak terasa ya, ternyata sudah 60 menit kita bersama. Luar biasa. Artinya kita masih selalu semangat untuk belajar ya. Sudah semuanya, ada kendala? Misis? Bisa? Alhamdulillah. Ya, Bapak bisa nggak apa, nanti saya bisa lihat dari handphone sebagai kreatornya. Sudah ya, itu sebuah refleksi. Jadi sama, kita pun ketika belajar, walaupun setiap akhir pembelajaran kita tidak merefleksi kepada anak didik kita, minimal seminggu sekali lah. Tanya ke anak-anak kita, kira-kira belajarnya bagaimana? Apa perasaannya ketika belajar dengan Ustazah? Bagaimana perasaannya ketika belajar dengan Mr. Amir? Apa yang kamu rasakan? Itu perlu refleksi. Karena refleksi itu sangat baik, sangat penting untuk menjadi masukan dan menjadi acuan kita untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Baik, sudah teman-teman semuanya? Yang sudah boleh angkat tangan? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Masya Allah. Oke, tepuk pagi. Nah, tepuk malam. Tepuk pagi malam. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk malam. Malam. Pagi sore. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Selanjutnya refleksi sudah, kemudian tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah karena Allah telah melangkahkan kita ke sini untuk menuntut ilmu. Kita mengucapkan alhamdulillah. Sebelum kita berdoa, saya khususnya sebagai CGP Angkatan 7 yang melakukan pengimbasan, semoga manfaat untuk kita semua, menjadi gebrakan baru, menjadi guru yang selalu bergerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi teman-teman. Tentunya Allah yang akan membalas semua kebaikan teman-teman semua. Allah yang akan memudahkan segala urusan teman-teman semua. Sebagaimana hadis mengatakan, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Apa kata Rasulullah? Allah akan membantu urusan seorang hamba ketika hamba tersebut membantu urusan saudaranya. Baik. Dari saya mohon maaf jika banyak khilaf dan kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Mr. Zainal Arifin Elskom, kepada teman-teman semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto bersama. Thanks to Kepala Sekolah SD Darul Quran Internasional, Dewan Guru SD Darul Quran Internasional. Ada foto bersama. Foto, masukin video aja fotonya nggak apa-apa. Yuk kita lanjut. Di mana ya, di sini ya, di mic-nya di mana ya? Nggak tahu. Di sini aja. Nah setelah itu pakai HP siapa? Nanti kirimin ya. Pakai HP Ana aja.
habis. Bagusnya slide-nya ini atau yang awal ya, Mister? Slide-nya bagusnya yang ini atau yang ada judulnya? Ini thanks tuh 2 kali ya. Ini yang thanks, yang satu ntar yang pertama. Guru penggerak mana gini? Hah? MCI. Gini aja tangannya gini aja ya. Ya. Begini apa begini? Gimana Bu? Ya udah gini aja ya. Oh, gini. 1, 2. Gini. Buka masker harus. Oh, buka masker. Siap. Kanan. 1, 2, 3. Oke, satu lagi slide-nya. Tapi tidak lupa ini thanks to tim media Sigar Putri. Satu lagi. Satu lagi materinya itu. Gini ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya, Masya Allah. Iya, ini teman-teman ini bisa dimakan makan sore, Ustadz maaf. Udah semua cukup. Ustadz, makasih banyak ya Mister ya Allah. Miss, makasih banyak. Aku mau Miss, ambil sendiri. Makasih. Iya. Miss. Udah, ntar kita ketemu. Oh iya. Miss, makasih banyak ya Miss ya. Ya Allah. Makasih banyak. Miss Mei, makasih. Iya, sama-sama ya Miss. Ya Allah, makasih banyak. Kita mau makan bareng. Makasih banyak. Nih Miss Lila. Belum makan ya? Tinggal nanti Miss Lila aku juga mau lihat nanti. Iya. Kapan? Minggu depan. Minggu depan ya. Aku belum kreatif, belum rapi, baru kita aku lagi jurnal dulu, rapin jurnal semua. Jurnal ya. 2 mingguan. Iya. Mister sudah belum? Mister Haris sudah. Makasih banyak ya Mister, dia pinjam kelasnya. Ya Allah. Agendanya apa? Minum kopi dulu yuk. Mau beli kopi nggak? Ini dia. Paslah puasa ya. Ayo, makan dulu nih, Helia nih. Makan dulu lah di sini nyantai. Tuh, yuk.